Audiolog 35. Dan untuk episode ini aku nggak ada pakai pembukaan lepas nafas lagi seperti biasa karena aku bener-bener emosi. Oke, itu mungkin bagian itu ada sedikit audio bagian itu. Oke. Jadi ceritanya begini. Ini aku langsung cerita aja. Aku kemarin malam kan lagi makan malam bareng sama temanku. Kita berdua lagi bosan, jadi kayak mau makan di luar nggak? Ayo ketemuan kita baru makan di luar bareng kan. Tiba-tiba di tengah lagi makan bareng itu ada orang telepon nangis ngaku-ngaku aku kecelakaan gak sengaja bunuh orang kayak gitu. Aku nanya, pertanyaanku kayak, Tar, ini orang nelpon nangis tiba-tiba, tapi kok suaranya ini orang nelpon nangis. Kalau orang nelpon nangis itu kayak mastiin itu orang yang kau kenal atau bukan kan agak susah, ya kan? Aku jadi nanya, ini bla 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 kah? Aku menyebut nama adekku di situ, jadi aku nggak perlu sebut di sini. Ini bla 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 kah? Iya. Ini ya bla 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 kah? Iya. Ini coba saya kasih ke polisinya bla bla kayak gitu kan. Lanjut dia kasih ke polisi dan bla. Halo, ini dengan Pak siapa ya? Aku kasih nama palsu aja aku karena nggak yakin. Pak Dani, ini saudaranya nggak sengaja kecelakaan baru bunuh orang dan segala macam. Aku balas, aku di situ momen situ aku bener-bener aku panik. Tapi aku paniknya masih mikir. Karena tangan kiriku udah mulai gemetaran. Kalau tangan kiriku udah mulai gemetaran itu pertanda aku kayak, aduh gimana nih? Ada apa nih? Ya kan? Aku bilang, tunggu bentar Pak, saya harus mastiin sesuatu dulu. Mastiin apa lagi Pak? Tunggu bentar, saya harus mastiin sesuatu dulu. Untung di tengah panik itu aku masih bisa mikir. Karena ini pikiran yang harus banget kalian terapin di otak kalian kalau ya pendengarku, kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku kecelakaan dan itu saudaramu. Pertama, pastiin kalau dia kecelakaan HP-nya hancur atau enggak. Caranya telepon ke HP-nya. Kalau misalnya HP-nya tiba-tiba apa kira-kira? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa menjawab panggilan seperti itu. Oke, kemungkinan HP-nya rusak. Di situ kita skeptis. Tapi kalau misalnya dia ngangkat artinya ada sesuatu nih. Nah, aku mikir kayak gitu kan. Dan aku praktekin. Aku langsung kayak, "Tunggu bentar, Pak. Saya harus mastiin sesuatu." Mastiin apa? Saya harus mastiin sesuatu. Ku tutup teleponnya dari nomor palsu itu, aku langsung nelpon ke nomor asli adekku kan. Baru, "Halo. Nah, Bang." Komparasinya yang yang satu, aku kecelakaan. Pas aku nelpon ke nomor aslinya adekku. "Napa Bang? Kau ngapain Will?" "Lagi hangout." Komparasinya jauh banget deh. Aku langsung ngomong sama kawanku, aku lagi makan sama Raffi. Kita ketemuan di Kalibata, kita berdua punya pos warteg andalan di sini. Adalah di salah satu gedung di sini, nggak usah kalian tahu. Pokoknya kita ketemu di situ. "Vi, ini orang ngaku-ngaku polisi, kamu bisa bantu gak?" Nah, temanku punya koneksi banyak, jadi dia bantuin kan. Aku nggak kasih detailnya, pokoknya akhirnya kayak gini. Akhir konversasinya begini. Dia kita menanyakan ke orangnya itu, "Pak, polsek mana atau polda mana?" Patokannya adalah daerah, lokasi di mana daerah. Orang yang reply, "Apa hak Anda nanya pangkat saya?" Bung, kita nanya lokasi bos. Lokasi kan ya, lokasi yang kita tanya. Rumahku di Bandung, adekku pun tinggal di rumahku di Bandung. Kalian gak usah tahu lah di mana. Kita berdua tinggalnya di Bandung. Dia nggak bisa jawab polsek sama polda mana. Kasih jawaban kayak apa, kayak Jatinangor kayak atau Braga kayak atau apa, nggak ada yang ngasih tahu apa-apa. Cuma langsung jawab, "Apa hak Anda menanya pangkat saya?" Itu manusia tertolol yang pernah gue dengar. Pokoknya kayak gitu.
Aku cuma di seberang ketawa aja ngeliatin HP-nya ini direspon sama koneksinya si Raffi kan. Kita berdua ketawa doang dengan responnya manusia ini. Jadi pokoknya akhir debatnya itu dia diundang ketemuan, adu beceng, habis itu langsung main tutup telepon. Kita mau telepon lagi nggak bisa. Ya udah ketahuan itu scam call asem. Jadi pesanku di bagian pertama ini, di bagian luapan jengkelanku dan luapan ceritaku di awal podcast ini adalah kalau misalnya ada orang pakai nomor telepon biasa itu pakai 0821, pakai 0855, pokoknya kalau bukan plus 62 baru langsung 2122, pertanyakan, oke? Pertanyakan. Kecuali kalau misalnya memang kantornya pakai modal HP untuk sebagai sebagai telepon pusat, coba ya telepon balik. Kalau mereka nelponnya itu kayak halo dengan pakai contoh auto 2000 aja, kayak halo ini dengan auto 2000. Oh ya, ini memang dia pakai HP sebagai telepon pusat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita telepon balik nggak bisa, tapi dia bisa nelpon ke dalam HP kita, itu scam. Oke? Kedua, kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku, "Bang, aku kecelakaan," atau apapun itu, pastiin dulu dengan nomor HP asli saudaramu. Kalau misalnya, "Pak, ini ya dari ini. Tunggu bentar, saya harus mastiin sesuatu." Mastiin apa? "Tunggu bentar, saya harus mastiin sesuatu." Pakai kayak gitu. Baru kamu mau digangguin berapa kali, kamu langsung usahain kamu bisa nelpon ke saudara aslimu yang dibilang ngaku-ngaku bermasalah. Kayak gitu. Yang paling kocaknya, aku nggak ngasih nama palsu. Pokoknya kayak gitulah. Aku nggak tahu mereka dapat nomorku dari mana. Kayaknya dari HP ku yang kecurian mungkin, atau mereka ngebajak apa, karena aku buka emailku pun tiba-tiba emailku ada email scam, ada orang dari Ghana, ada orang dari apa, nggak punya kenalan dari Ghana atau dari Amerika anjing. Temanku dikit. Temanku di SMA ya cuma teman yang benar-benar temanku aja yang di SMA cuma 10. Temanku yang benar-benar teman di Sangatta, Kalimantan Timur, Borneo cuma 15. Iya sekitar 15. Gara-gara circle memang dikit, jadi setidaknya untuk di scam kayak ada yang ngaku-ngaku temanku. Sejak kapan aku juga partneran sama orang asem. Aku kalau misalnya partneran pasti kalau nggak harus telepon langsung, datang ke rumah. Aku nggak pernah main modal email, bos. Nah di sini aku masuk ke bagian aku mulai ngeluapin semua emosi, oke? Dan aku aku tahu sebelum ibu marah, aku bakal tetap bilang ini, oke? Dari semua orang yang cari duit dengan modal kejahatan atau yang modal ilegal, maling sama scammer itu lebih rendah daripada lonte. Oke? Kalian gak punya kelas, kalian lebih rendah daripada orang yang jualan narkoba malah. Karena gini, apa hakmu untuk main curi kerja keras orang, padahal di luar sana ada orang yang benar-benar hidupnya malang tapi masih bisa kerja keras dengan jualan sendal atau mainan bekasnya pas dia masih umur 10 tahun. Jelaskan, kalau misalnya ada yang bisa jelaskan pembenaran rasionalisasi dari pembenaran itu. Kalau ada yang bisa jelaskan itu, jelaskan. Tapi kalau nggak ada, aku tetap pegang pernyataanku. Kalian yang mencuri, yang melakukan scam lebih rendah daripada lonte. Oke? Aku mau IG ku di take down, itu pernyataanku di awal. Aku mau dipecat dari pekerjaanku nanti, itu tetap pernyataanku di akhir. Aku gak bakal cabut pernyataan itu. Karena semua orang di sini makan roti isi tai semua, dan semuanya berusaha untuk ngelakuin sesuatu. Paham? Pokoknya kayak gitu. Pokoknya itu pernyataanku paling awal, paling akhir, dan sampai mati.
Ya memang agak ironis dengan apa yang aku bilang kalau anggap berharap banyak dari orang jadi bisa menyukai orang, tapi dan kalau misalnya nggak berharap banyak, ya aku udah jelasin filosofinya kayak gitulah, kalian paham bagaimana ngeliat dunia. Tapi kadang-kadang, tapi di sisi lain aku masih tetap berharap yang terbaik dari orang. Kayak ada orang yang orang yang hustling atau apa. Pokoknya selama mereka hustling, mereka kerja keras apa segala macam, apa mencari apa yang mereka bisa, menggunakan apa yang paling mereka bisa sebaik mungkin. Aku masih bisa hargai, aku masih bisa hargai kaki lima, aku masih bisa hargai orang yang jualan sendal. Mohon maaf, pengemis juga sebenarnya aslinya nggak begitu punya respect untuk pengemis. Cuma setidaknya kalian lebih tinggi daripada lebih di atas dikit dari maling. Karena sebenarnya kalau pengemis kalau dihitung-hitung mereka ada acting dikit sih. Itu bisa direspek bagian actingnya. Mungkin. Atau memang banyak yang, atau memang mungkin ada yang memang malang. Pokoknya seperti itu. Itu perspektifku. Mungkin ada yang nemuin ini nanti baru main apa cancel culture, aku dipecat dari sesuatu. Ya terserah lah. Nah, wow, aku bisa ngomong kayak gitu 10 menit. Keren. Nah, setelah itu udah. Now I have get those shit out of the way. Sekarang aku balik ke topik utama yang aku membahas di sini. Komik dan kartun. Kalian gak percaya? Kalian sendiri gak bakal ngeliat kan transisinya itu. Dari aku ngomel tentang bagaimana maling dan scammer itu bener-bener di bawah daripada tikus yang hidup dalam got. Aku bicaranya soal komik dan kartun. Ya aku fan terhadap komik dan kartun, dan aku lebih fan ke komik-komik indie akhir-akhir ini. Tapi sayangnya komik indie barat, aku belum baca komik Indonesia sih. Katanya disaranin coba baca kalau misalnya ngomong sama kawan gue Linggis, aku pernah bikin podcast dengan dia, udah di episode lama. Kalau misalnya bicara dengan Linggis pasti dia saranin coba baca Gundala. Aku belum pernah baca Gundala, aku belum pernah baca komik-komik produksi Indonesia sama sekali yang ada di Gramedia. Kalau ada duit mungkin aku beli. Nah pasti aku beli. Aku perlu baca juga. Aku perlu expand perspektif. Jangan fokus sama satu entertainment doang, ya kan? Komik itu menyenangkan, Iva, jika aku bilang, karena begini. Kamu mengeksplor cerita dengan modal gambar dan kalimat. Dan cerita-cerita yang biasa diadaptasiin di komik itu, yang indie, itu ide-idenya luar biasa kreatif. Di luar aku memang suka untuk yang modal-modal superhero kayak DC sama Marvel. Aku belum pernah baca Marvel sih. Aku ngefan aja dengan yang modal-modal superhero karena jatuhnya ke misteri. Atau enggak monster super versus hero. Tapi aku lebih senang bagian aspek misterinya. Makanya lebih banyak baca Batman. Karena Batman itu bukan hero versus superhero, lebih ngarah. Itu benar-benar komik detektif sebenarnya. Cuma modalnya detektifnya modal kostum kelelawar. Ya. Nah, aspek misteri itu yang bikin kayak otakku nyambung gitu loh. Kayak ini apa ini yang selanjutnya terjadi, kayak they leave me aku dibiarin bergantung, jadi aku tertarik pengen nyari tahu terus tentang bagaimana proses ceritanya, bagaimana dia menyelesaikan puzzle-nya sini, puzzle sana, puzzle sini, puzzle sana. Itu menyenangkan di situ. Tapi kalau udah jatuh ke komik indie, temanya buset. Aku ada baca komik judulnya Monstress. Itu ceritanya tentang politik perang. Ada politik tentang hidup, tapi ini ceritanya tentang politik perang, dan cara mereka menceritakan itu lumayan unik. Kayak jadi ada federasi manusia setengah hewan, dan dan kita ngefollow kehidupan orang dari
mereka dari faksi Dewa Tua. Jadi waktu itu ada perang 3 faksi, satu para Dewa Tua, para manusia, dan para half breed lah, ya kan. Nah tapi di saat perangnya selesai, satu orang ditinggalin pesan kalau mereka, satu orang ini dikasih, belum selesai baca ceritanya, tapi misterinya ada, tapi ada aspek misterinya dan ada aspek politiknya. Ceritanya satu orang ini itu tidak tahu kalau dia dikasih pesan tersembunyi oleh emaknya, dan dia harus mencari tahu tujuan emaknya nggak ninggalin jiwa dewa tua, salah satu dewa tua dalam tubuhnya dia. Jadi kalau misalnya mereka terpisah, mereka berdua mati. Pokoknya seru lah itu baca. Itu produksi Image Comics. Habis itu aku lagi baca The Boys. The Boys ya yang muncul di Amazon. Sayangnya versi Amazon agak apa ya istilahnya, dihalusin lah. Kalau kamu baca komiknya asli, buset. Dan aku bilang buset. Vulgarnya minta ampun anjing. Vulgar minta ampun. Karena gimana ya, aku nggak tahu kenyataan artis di Indonesia, tapi untuk kenyataan artis di luar negeri mungkin sesuai lah. Karena di situ premisnya adalah, dan premisnya sangat logis, superhero adalah secara teknis adalah artis. Jadi negara bisa mengendalikan mereka dalam konteks pajak, tapi tidak bisa dikendalikan oleh militer karena mereka punya kekuatan lebih. Baru mereka karena dilihat punya public image, mereka harus mempertahankan public image itu. Artinya kalau di background pasti ada kasarnya fucked up events. Ya kayak gitulah. Nah di situ komik ide-ide itu yang bikin menarik loh. Itu kayak kamu bisa ngelihat apa yang mau di convey, mau dikeluarin oleh penulisnya ke masyarakat, ide-ide mereka, konsep-konsep bagaimana kalau misalnya dunia ini diputer dikit aja apa yang bakal terjadi. Baru apa lagi? Apa lagi? Oh ya, sama ada satu komik ini judulnya Lazarus. Itu komik agak berat sih ya, membacanya itu harus satu-satu, kayak satu hari satu komik, karena itu satu majalah berat banget anjing konsepnya. Storynya berat banget. Karena gini, premis utamanya adalah ketika negara dikendalikan oleh benar-benar korporasi. Jadi Amerika ada dibagi beberapa faksi oleh keluarga. Jadi keluarga-keluarga kayak murni oligarki lah. Baru dibagi kelompoknya antara keluarga, family, serf, para pembantu dari keluarga besar itu, sama waste. Waste itu benar-benar masyarakat miskin di samping. Istilahnya waste anjing. Istilahnya sampah. Aduh, pedis. Itu plotnya agak berat karena ini benar-benar apa kasarnya? Politik aristokrat kasarnya gitu. Jadi ya masih agak susah proses ceritanya. Karena benar-benar itu kayak nonton politik aristokrat, benar-benar politiknya yang diceritain. Baru ada yang sedikit lebih santai tapi lebih tajam, Red Queens. Red Queens itu kayak, bayangin di gini dah, kayak cewek-cewek kampus tapi hidup di zaman tapi hidupnya di dunia medieval yang main turun quest untuk ngebunuh naga, ngebunuh monster kayak gitu. Pas pulang ngebunuh monster, mereka minum mabuk sampai pagi, baru besoknya ngulangin lagi. Itu ide yang kocak tapi menarik, engaging loh. Dan kalau bisa dibilang plotnya nggak tipis sih, tapi plotnya bisa bilang engaging, nggak terlalu berat untuk diproses. Jadi kayak kamu mau terus, kayak kalau misalnya kita nemuin ada lace di sebelah kita, baru kita nggak bisa berhenti makanin lace-nya, nggak tahu kenapa. Kita bilang dah stop dulu, tapi masih tetap lanjut aja. Ya aku penasaran, aku nggak punya komparasi untuk di Indonesia tentang bagaimana mereka nulis komiknya, tapi aku bakal kesana nanti. Aku pengen lihat apa yang dia
Apa yang bakal diceritain di komik-komik Indonesia? Apa yang apa sih namanya? Nilai-nilai Indonesiawi yang masuk ke dalam komik itu, ngerti gak sih? Kayak makanannya kah, sendinya batik kah, atau istilah-istilah lokal di sini kah, atau kebiasaan-kebiasaan di sini yang modalnya main nyindir kah? Ada berapa orang yang aku burn? Yap. Aku bener-bener gak suka di sini budaya nyindirnya Sembung. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu dari aku, ngomong aja di depan muka sih, apa susah. Aku berani jamin podcast ini bener langsung di blok atau di YouTube gara-gara banyak umpatan. Ya kayak gitulah. Sekarang lari ke kartun. Apa ya? Oh, tadi aku lupa. Nah, untuk itu kan untuk komik barat. Mereka kebiasaan dulu yang superhero, baru tiba-tiba yang indie mulai kayak gitu. Nah, ironisnya waktu aku ngecek yang nulis-nulis indie ini, mereka punya background di luar dari Amerika. Itu ironis. Oke, kecuali yang nulis Red Queens itu dari Amerika. Cuma yang sama yang The Boys itu dari Amerika. Cuma yang nulis Monsters terutama itu benar-benar dari luar Amerika. Jadi kayak kalian bisa lihat kalian bisa lihat dari ceritanya. Kalau misalnya kalian cabut imajinasi, kalian bisa lihat bagaimana pengalaman asli dari penulis ini gitu loh. Personality dari penulis ini, apa yang bikin mereka tertarik. Apa yang menggerakkan imajinasi mereka gitu. Kamu bisa kenal karakternya dari tulisan, dari seni karyanya kayak gitu, kelihatan banget asem. Itu makanya juga aku senang baca komik Jepang justru. Komik Jepang gimana kasarnya? Individualismenya benar-benar tinggi. Walaupun ironisnya Jepang dikenal kayak dikenal nasionalis banget. Tapi kalau kamu baca komik-komik mereka itu kamu bisa rasain individualismenya banget. Contoh, aku waktu itu lagi ketagihan baca kalian taunya Battle Angel Alita. Judul aslinya Gunnm, Gunnm. Itu kasarnya itu cerita tentang robot perempuan yang harus mencari jati dirinya sendiri. Kalau aku bilang itu komik paling feminis yang pernah aku baca. Karena mereka ngasih nunjuk bagaimana perempuan karakternya ini mendewasakan diri. Maksudku makanya aku bilang itu feminis, karena aku bukan patok ini dengan feminis yang radikal, yang versi modern yang mulai SJW kayak gitu, enggak. Aku benar-benar yang feminis garis klasik, benar-benar klasiko. Yang tentang perempuan bisa bikin pilihannya sendiri, itu. Dan bertanggung jawab dengan pilihannya, itu. Bagian itu makanya. Dan kasarnya kalau misalnya kalian nemuin komiknya itu, kalau secara cerita keseluruhan itu kamu bisa lihat karakter dari penulisnya, dia sebenarnya fan banget martial arts. Karena cara dia menceritakan perempuan ini cari jati dirinya itu bukan tentang konspirasi bagaimana dia turun ke bumi, tapi justru dengan kompetisi antara kompetisi karate, judo kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, kompetisi sport yang apa sih bahasanya, yang bertaruh nyawa. Untungnya karakternya jadi kayak untungnya karakternya robot. Jadi itu kasarnya itu komik tentang bela diri tapi dengan twist kalau itu perang antar individu, robot individual kayak gitu. Menyenangkan asem.
Habis itu apalagi konsep lain yang ini Psycho Pass. Aku cuma ke animenya Psycho Pass. Aku belum baca light novel. Aku nggak baca light novelnya. Sayangnya aku nontonnya anime. Ya panggil aku wibu silahkan. Kalau kamu nonton itu konsepnya mengeksplor kalian masih ingat ini dah. Analogi terdekatnya itu kalian ingat kan Captain America Winter Soldier yang ceritanya filmnya udah lama, nggak ada spoiler. Yang belum nonton kalian kasih persetan kalian, spoiler udah lewat. Winter Soldier ceritanya adalah dari dalam Shield dimasukin Hydra, dan di Hydranya ini pingin bikin sistem untuk ngebunuh orang sebelum kejahatannya terjadi. Psycho Pass itu mereka ngukur level mental orang untuk menentukan apakah kejahatannya akan terjadi atau enggak, baru mereka incapacitate. Secara keseluruhan itu plotline-nya. Aku nggak tahu untuk plot aslinya apa, tapi itu. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya negara melakukan kayak gituan? Aku kebayang. Cuma kalian nggak bakal mau sistem kayak gitu, Asem. Karena aku berani gini dah. Pasti ada aja. Aku aja ada kayak momen-momen kau mau marah baru mikir di kepala, ini kalau misalnya aku ambil nih botol kaca hantamin ke kepala itu orang, masalahku nggak ada. Kau mikirin kayak gitu aja tiba-tiba langsung masuk penjara. Terima nggak? Nggak. Aku aja nggak. Sekreatif itu pikirannya, sekreatif itu imajinasinya. Dan kalau gue bilang di kartun pun eksplorasi imajinasi kayak gitu itu bener-bener menyenangkan banget, Asem. Apalagi kalau misalnya kamu kalau misalnya penulis atau kreator dari kartunnya itu nanamin istilahnya mimpi dia waktu masih kecil. Oh, itu kerasa banget. Aku nonton Gravity Falls sampai akhir langsung kayak who cut the onions. Karena itu benar-benar animasi tentang bercerita, animasinya itu berputar tentang timeline animasinya itu 1 tahun. Dan animasinya itu berputar tentang bagaimana kalau misalnya aku tumbuh dewasa nanti. Masa kecilku pasti aku akan menggunakan masa kecilku ini semaksimal mungkin. Kasar kayak gitu. Baru kamu harus berpisah dengan masa kecilmu, sama dengan kamu harus berpisah dengan Gravity Falls. The feels. Rasanya kayak gitu. Dan jujur aku belum pernah. Aku baru nonton Adventure Time. Baru. Bener-bener baru nonton Adventure Time. Jadi aku nggak tahu bagaimana itu berakhir. Oke, aku tahu bagaimana berakhirnya. Aku nonton endingnya di YouTube bajakan. Sorry. Ya tapi persetan. Kayak gitu. Dan aku belum pernah nyelesain Flapjack. Tapi kalau kalian lihat kartun-kartun di Cartoon Network segala macam, tujuan dari kartun-kartun itu adalah eksplorasi imajinasi, eksplorasi ide, eksplorasi kepribadian dari kreator. Kasarnya gitu. Dan itu kalau misalnya bisa di-deliver bagus banget. Oh, man. Kamu bisa ikutan nangis bareng mereka, bisa ngerasain banget bagaimana caranya. Ya. Dan itu alasannya lebih pilih nonton kartun daripada ngelihat RCTI atau Indosiar. Dan kalau boleh ngomong nggak, dari semua acara TV Indonesia, sayangnya kita nggak ada yang produksi kartun karena pertama nggak ada yang mau keluar duit untuk produksi kartun, kedua jaminan duitnya balik kecil. Karena memang produksi kartun itu mahal. Mau yang digital lebih murah dikit tapi investasi lumayan gede. Kayak kalian kalau misalnya tahu layar untuk produksi animasi itu harganya yang benar-benar paling bagus itu seharga motor 40 juta. Yang paling bagus, yang produk standar industri. Yang paling rendah 13. Tetap aja di 10 jutaan anjing. Aku berterima kasih untuk ada keberadaan Huion.
Terima kasih Huyon. Ah, tadi sampai mana tadi aku bilang? Ah ya. eh Ya kalau ku bandingin ya, alasan aku nonton kartun itu karena itu aku pengen bener-bener cabut dari bener apa dari acara-acara yang muncul di drama segala macam. Drama memang tujuannya cerita tentang permasalahan orang hidup, cara umumnya tentang romans orang sih, bukan tentang apa moral pribadi orang kayak gitu. Sayangnya untuk di untuk kartun itu benar-benar murni eksplorasi imajinasi. Tapi untuk anime anime itu nggak apa ya, gimana ya mau bilangnya. Kalau kalian nonton yang tipikal shonen lah, enggak, tetap termasuk. Kamu tadi mau bilang di luar Doctor Stone, tapi Doctor Stone termasuk. Itu tentang kasarnya tentang aku mau bilang self help, Indonesianya apa ya? Perkembangan diri, pembenahan diri. Walaupun umumnya mereka pakai konsep samurai karena ya Jepang. Tapi waktu My Hero Academia muncul, konsepnya juga sama kan, pembenahan diri, mulai nambahin kekuatan DLL dan lain-lain. Itu perkembangan diri. Dr. Stone juga itu pembenahan dan perkembangan diri. Sayangnya perspektifnya adalah pembenahan dan perkembangan masyarakat dengan menanam ilmu. Modal anak SMA yang tahu tahap-tahap sains. Mic-nya goyang kehantam tadi. Itu pesannya bagus kayak untuk benahin diri. Cuma sayangnya kalau misalnya itu doang diulang ya bung. Sedikit bosan bung. Trope-nya kerasa banget. Apalagi kalau misalnya gitu lah. Kalian kalau misalnya untuk masalah trope anime, kalian coba cari-cari dari channel C-Dog VA dan sisanya. Dan Giguk. Aku nggak tahu untuk channel anime Indonesia. Aku terlalu banyak nonton channel YouTube Barat. Soalnya channel di sini karakter asli orangnya nggak kerasa. Maaf banget. Aku senang YouTube yang bener-bener yang orangnya itu mau ngasih nunjuk karakter aslinya. Kalau dia pemalu, dia perlahan naikin suaranya, malu-malu baru enak, makin nyaman sebagai presenter kan. Aku senang itu aku senang nontonin perkembangan orang, ngerasain perkembangan orang dari audio, dari visual di YouTube itu. Kalau misalnya yang dari dia personality YouTube itu menyenangkan banget untuk dilihat. Tapi kalau misalnya orang yang maksain supaya guys bla 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 bla, tidak, terima kasih. Aku sempat dijebak sama temanku untuk nonton Kimi Hime kan. Aku langsung kayak berisik cuk. Aku bisa ngerasain banget dari vokalnya. Aku bisa dengar vokal orang yang istilahnya maksain supaya berisik. Kayak orang yang upbeat. Aku tahu suara orang yang aslinya upbeat. Dan jujur aku sama orang yang upbeat juga kadang-kadang sedikit terganggu. Karena aku aslinya introvert. Aku senang dengan apa yang aku senang. Itu iya, memang aku harus keluar dari comfort zone sekali-sekali. Makanya kalau misalnya mau sukses. Tapi kalau tentang berteman dengan karakter ya kayak gitu. Aku ada kita satu SMA tapi aku gak begitu kenal dia. Bilang aja kenalan. Aku ada kenalan, kita satu kuliah juga di UI. Dia anak ekonomi, aku kriminologi, jadi agak jauh, ya kan. Karakter dia itu benar-benar upbeat. Mau berteman dengan semua orang. Karakterku introvert, aku perlahan berkenalan dengan orang, perlahan untuk dengan mendekat dengan orang, baru mulai buka-buka guyonan singkat kayak gitu supaya nyaman. Aku kalau misalnya dia muncul, aku benar-benar ngerasain nggak nyaman banget. Rasanya kayak natural enemy ya Sem. Aku nggak ada masalah dengan dia, cuma kayak personalitinya itu benar-benar bikin pusing.
Eh, maaf kalau misalnya kau tahu kau siapa, oke? Ini aku bukan benar-benar, aku nggak ada masalah dengan kamu sebagai individual, cuma ini reaksi natural aja, kayak kalau misalnya predator ketemu dengan mangsa kan, kayak mangsanya pasti nyadar aku dalam bahaya. Aku ngerasain kayak gitu kalau misalnya aku ngerasa ada orang upbeat dan aku perlu suasana aku untuk sedikit kalem. Ya, kayak gitu. Ntar aku lari anjing. Tadi aku ngomong di mana? Ntar. Sorry. I'll pause bentar. Aku kembali seperti magic, Bung. Terima kasih dengan tombol pause. Oh ya, tadi aku lupa topik yang aku bicarain apa anjing Aduh, aku masih kebawa emosi tadi tentang yang untuk orang yang scam call langsung. Jadi aku asal ngomong aja kayak orang mabuk, padahal enggak ada minum hari ini. Tadi malam ya, tapi tidak ada hari ini. Ya tadi perkembangan diri seperti itu. Nah, kalau mau ku komparasiin ya, itu alasan aku mending nonton kartun dan anime daripada nonton RCTI atau RCTI atau SCTV. Kasih aku satu acara di RCTI atau SCTV yang bikin kamu mengembangkan diri, baru ngomong aku. Karena sepanjang aku lihat ceritanya tentang romansa SMA, romansa orang udah tua. Oke lah, mungkin tukang bubur naik haji mungkin. Jujur aku nggak nonton itu sih. Yang tentang geng motor itu juga bukan perkembangan diri, yang perang geng, berupaya untuk ngobrol tentang perang geng. Baru modalnya kayak perang bocah, cuk. Ketemuan lempar batu. Bung, perkembangan diri di mana anjang? Kalau mau ada perkembangan diri kasih ini nah. Satu geng motor, rebutan teritorinya kuasainya caranya gimana? Antara eliminasi atau aneks. Itu perkembangan plotline, oke? Sisanya nonton acara SCTI atau SCTV itu pilihannya antara kamu belajar untuk selingkuh atau untuk bergantung sama hal-hal magic. Lihat, hal-hal magic oke, tapi hal-hal magicnya mendewasakan atau enggak? Tuh. Kayak ya gue setuju Doraemon itu kalau misalnya kalian ngereferensiin, tapi kan ada Doraemon yang modalnya juga secara teknis hal-hal magic. Iya. Tapi kamu lihat karakternya si Nobita kan, dia ngembangin diri kan perlahan-lahan. Nggak mau pakai alat itu, nggak mau pakai alat itu. Kamu lihat dari film-filmnya. Perkembangan diri anjang. Bicara dengan aku tentang bicara aku tentang acara-acara RCTI, kalau misalnya ada plot lainnya tentang hidden plotnya adalah tentang perkembangan diri, baru ngomong aku. Kalau misalnya nggak ada, diam. Untuk Indosiar, di luar CGI-nya yang kalian ngerti lah CGI-nya kayak mana. Di luar CGI-nya yang nggak jelas. Kalau kamu cabut CGI-nya itu, tutup mata, dengerin aja plotline-nya baik-baik, dengerin aja ceritanya baik-baik. Itu ceritanya bagus loh Indosiar. Ridiculous tapi bagus. Ada pesan tersembunyi, tentang moral, jangan serakah kayak nonton yang tentang waktu itu ada adaptasi modern tentang kan. Adaptasi modern tentang apa waktu itu? Aku lupa nama dongengnya, asem, yang mau minta tanah, baru tiba-tiba minta tanah dari siluman, baru tiba-tiba kainnya ngelebar, baru ngedorong silumannya jatuh ke tebing, jatuh ke laut. Aku lupa itu. Pokoknya ada lah adaptasi modernnya dibuat di Indosiar, dan aku nonton itu sampai selesai. Itu bagus sih plotline-nya, di luar cara syuting sama plotline-nya bagus, ceritanya bagus, cuma komposisinya harus diperbaiki, bos. Itu
Itu sebenarnya kalian punya potensi Indosiar. Kalian punya potensi, jangan lari ke dangdut talent show lagi anjing. Perbaiki teknik syutingnya, perbaiki komposisinya, kalian udah bagus. Udah bagus, udah. Aku nggak ada komen, aku nggak ada apa, nggak ada modal hinaan buat itu. Bener-bener nggak ada. Murni ya bener-bener bilang plotline apa, semua agak alur plot yang ditulis maaf sendawa, semua alur plot yang pernah ditulis sama asam cegukan harus aku kebanyakan ngomong itu bertanda. Tarik nafas dalam-dalam. Oke. Apa tadi aku mau bilang apa ya? Oh, ya. Indosiar cukup perbaiki komposisi cara syutingnya aja, itu kalian bisa ngalahin RCTI dan SCTV asal bikin acara TV. Enggak bohong. Acara TV lamanya ya. Aku nggak tahu, belum nonton Indosiar lagi waktu masuk SMA. Aku nggak pernah buka TV. Modalku nonton acara TV sekarang modalnya download baru nonton di laptop atau enggak streaming. Andai Indonesia bikin kartun ya, kartun tentang Gajah Mada mungkin itu bakal seru Asem. Kartun Indonesia asli setauku yang Pak siapa itu pokoknya yang jadi tukang ojek sama preman, aku nggak ngerti lah. Aku nggak nonton RCTI lagi, aku nggak nonton TPI ya. Global enggak. Modal berita aku dari baca berita di HP. Itu pun mau cuma baca thumbnail doang. Baru sisanya aku cuma nonton edutainment. Ya dah, itu ya audio log over.